kita akan membahas aplikasi atau penerapan dari turunan, baik turunan fungsi aljabar maupun turunan fungsi trigonometri. Tidak ada perbedaan antara penerapan turunan pada fungsi trigonometri dengan penerapan turunan pada fungsi aljabar. Hanya untuk mempersingkat waktu pembahasan, pada video kali ini contoh-contohnya itu saya ambil dari fungsi aljabar, teman-teman. Oke, kita mulai. Yang pertama, turunan pertama itu, teman-teman, itu sama aja dengan gradien atau simbolnya M. Jadi, cara mencari gradien itu tinggal diturunkan aja ya. Contohnya, Y sama dengan 3X negatif 5. Berapa ini gradiennya? Tinggal kita turunkan. 3. Y sama dengan X kuadrat negatif 5. Berapa gradiennya? Tinggal diturunkan 2X. Coba lihat teman-teman. Yang pertama ini gradiennya 3. Konstan. Kenapa? Karena ini adalah garis lurus. Nah, garis lurus itu kan seperti ini ya grafiknya. Nah, ini di sepanjang garis ini, teman-teman, di setiap titik di sepanjang garis ini, gradien atau kemiringan dari garis ini sama. Kemiringannya ya tetap ini. Ya kan? Nah, karena kemiringannya sama atau konstan, makanya bentuknya itu bentuk konstan seperti itu, teman-teman, yaitu 3. Bagaimana dengan yang Y sama dengan X kuadrat negatif 5? Nah, ini kan parabola terbuka ke atas, ya kan? Seperti ini grafiknya. Nah, ini gradiennya berbeda-beda, teman-teman. Gradien atau kemiringan di titik ini adalah ini. Nah, ini di sini ya. Di titik yang lain lagi, di sini misalnya, gradiennya ini. Di titik sini, ini. Nah, itu artinya kan gradiennya berbeda-beda. Tergantung letak. Nah, letaknya itu berarti tergantung X-nya itu. X yang berbeda, letak yang berbeda, mengakibatkan gradien yang berbeda. Jadi pertama, cara mencari gradien itu tinggal diturunkan. Kedua, bagaimana jika ada garis yang menyinggung kurva? Misalnya garis G. Menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Misalnya gitu, teman-teman. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada kurva dan ada garis singgung. Nah, misalnya ini ya. Nah, coba kita perhatikan gradien garis singgung itu konstan ini, ya kan? Gradien kurvanya gimana? Di titik ini gradiennya ini, di titik sini ini, tetapi di titik sini, teman-teman, gradiennya itu ini. Berarti apa yang berlaku? Yang berlaku ternyata di titik singgungnya itu, gradien garis singgung dengan gradien kurva itu sama. Jadi yang berlaku, ini misalnya garisnya itu G ya, teman-teman ya. Kurvanya itu Y sama dengan Fx. Maka gradien G, garis singgung, itu sama dengan gradien kurva yang disinggung. Tapi hanya di titik singgungnya ya. Nah, di titik singgungnya yang sama. Jika titiknya itu bukan titik singgung, gradiennya nggak sama, teman-teman ya. Kemungkinan tidak sama. Oke, contohnya yang ini. Tentukan persamaan garis singgung kurva ini di titik yang berabsis 3. Ilustrasinya,
ini parabola terbuka ke atas. Ada titiknya, teman-teman, garisnya menyinggung ya. Ini hanya ilustrasi, tidak harus persis benar, teman-teman ya. Yang penting kita tahu bayangannya seperti apa ya. Oke, garisnya misalnya garis singgungnya di sini. Nah, sini. Nah, ini adalah titik singgungnya. Di titik ini, kata soal, absisnya itu 3. Absis itu X-nya ya, teman-teman ya. Nah, Y-nya kita belum tahu. Nah, misalkan aja, misalnya titik singgungnya itu 3, A, misalnya teman-teman. Nah, coba lihat, titiknya ini terletak di kurva. Ya kan? Nah, kalau titik terletak di kurva, atau kurva ini melalui titik, teman-teman, maka itu tinggal kita masukkan. Tinggal kita substitusi. Berarti X-nya 3, Y-nya adalah A. Kepersamaan kurvanya, ke sini ya. X-nya 3, Y-nya A. A sama dengan X-nya 3. Nah, ini kan 9 dikurang 8. Berarti 1. Ternyata titik singgung ini, teman-teman, adalah 3,1. Nah, titik singgungnya udah ketemu ya. Berikutnya, kita cari gradien garisnya. Yang berlaku tadi ini. Gradien garis, misalnya garisnya itu G, itu sama dengan gradien kurva, teman-teman. Tapi hanya di titik singgung. Nah, seperti ini ya. Nah, gradien garisnya mau kita cari. Gradien kurva, karena persamaan kurvanya sudah ada, yaitu ini, maka mencari gradien itu tinggal diturunkan. Nah, 2X ya. Yang ini 0. Di titik singgung udah ketemu 3,1. Dan ini ada X. X-nya kita ganti dengan 3, teman-teman. Berarti 6. 2 kali 3. Nah, sekarang ini udah ketemu gradien garisnya dan titiknya sudah ketemu. Maka persamaan garis itu, teman-teman, kita udah tahu sejak SMP ya ini ya. Adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Dengan X1 sama Y1 itu adalah titik yang terletak di garisnya itu, teman-teman. Jelas kalau titik singgung itu terletak di garis, berarti bisa kita substitusi ke sini ya. Atau bisa juga pakai Y sama dengan MX derajat 1 ya, garis itu. X-nya derajat 1 atau pangkat 1 ditambah suatu konstan, misalnya C. Nah, ini terserah teman-teman mau pakai yang atas atau yang bawah ya. Oke, kita misalkan pakai yang bawah. Ini gradiennya 6, berarti garis G itu ketemu. 6X ya. Y sama dengan 6X. Tambah konstan yang kita belum tahu. Sekarang kita perhatikan titiknya ini, teman-teman. Dia tuh terletak di garis nggak sih? Ya, karena titik itu terletak di garis, atau garis melalui titik, teman-teman, maka ini dimasukkan ke persamaan garis. Sama seperti tadi, titik ini terletak di kurva, maka titiknya ini bisa kita masukkan ke persamaan kurva. Kuncinya terletak, teman-teman ya. Nah, ini kan terletak di garis, berarti kita masukkan ke persamaan garis. X-nya 3, Y-nya 1. Nah, ketemu C-nya, teman-teman. Ini kan 18 nih. Berarti C itu 1 dikurang 18, negatif 17. Akibatnya garis G-nya itu ketemu. Garis singgungnya itu. Ini tadi ya. Y sama dengan 6X tambah C, C-nya negatif 17. Inilah dia jawabannya, teman-teman. Oke, berikutnya. Tentang gradien ini tadi, teman-teman. Ada 3 kondisi gradien ya. Kondisi gradien M yang sama aja dengan turunan pertama tadi, teman-teman ya. Yaitu pertama positif. Lebih dari 0 itu bacanya positif. Kedua negatif, F aksennya ya, teman-teman ya. Ketiga yang 0.
Saat F aksen ini positif, maka kurvanya itu disebut naik. F itu berarti kurvanya, teman-teman ya. Yang negatif, F aksen negatif, F-nya turun. F aksennya 0, berarti dia tidak naik dan tidak turun. Ini namanya stasioner. Nah, saat stasioner ini, teman-teman, diperoleh maksimum maupun minimum, tapi sifatnya lokal atau relatif. Sifatnya lokal atau relatif, teman-teman. Saya kasih kotak dulu ya. Nah, ini 3 kondisi gradien ya, teman-teman ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada kurva Y sama dengan Fx yang bentuknya misalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman, gradien kurva di titik ini adalah segini. Nah, ini yang sini. Gradien di sini yang ini. Gradien di titik ini. Di titik yang lain beda lagi. Di sini beda lagi, teman-teman. Nah, gini misalnya ya. Di titik ini gradiennya berarti ini kemiringannya. Berarti gradiennya berbeda-beda tergantung letaknya ya. Nah, yang ini teman-teman, kita lihatnya dari kiri, ini disebut naik. Berarti sepanjang kurva ini sampai sini, nah itu naik itu teman-teman ya. Saat kurvanya naik, gradiennya positif. Nah, gini. Berarti yang di sini tuh positif, teman-teman. Yang ini turun. Ini sampai sini berarti turun. Nah, itu gradiennya negatif. Selanjutnya yang ini naik. Gradiennya berarti positif lagi. Yang ini, di titik ini teman-teman, itu tidak naik dan tidak turun. Itu stasioner. F aksennya di sini 0. Ini pun sama, stasioner, F aksennya di sini 0. Nah, saat stasioner ini diperoleh maksimum. Tapi baru lokal aja, baru relatif. Yang ini minimum. Lokal atau minimum relatif. Kenapa lokal? Karena ini maksimum itu untuk lingkup segini, teman-teman. Secara keseluruhan mungkin ada yang lebih tinggi jika diteruskan ya. Ini pun sama, minimumnya itu hanya minimum lokal. Karena kalau diteruskan ini ternyata ada yang lebih rendah. Nah, makanya dia disebut lokal atau relatif. Nah, sekalian ya, yang ini teman-teman, maksimum lokal atau minimum lokal itu juga disebut stasioner ya. Ini stasioner maksimum, stasioner minimum ya teman-teman ya. Titik stasioner itu juga disebut titik balik teman-teman ya. Titik balik. Stasioner maksimum di sini berarti ini titik balik maksimum. Stasioner minimum di sini berarti ini titik balik minimum. Titik balik atau juga disebut titik ekstrim. Nah, ini titik ekstrim maksimum. Yang ini titik ekstrim minimum. Nah, itu beberapa penjelasannya tentang turunan pertama, teman-teman ya. Oke, contohnya. Contohnya seperti ini. Deskripsikan tentang kurva ini. Nah, kita bisa menggambarkan kurva ini dari turunannya dulu, teman-teman. Kita cari turunannya atau gradiennya. 3x kuadrat negatif 12 ya. Kita faktorkan, keluarkan 3 terlebih dahulu. Baru difaktorkan. X tambah 2, X kurang 2 ya. Nah, ini adalah Y aksen turunan pertama atau gradien. Nilai Y aksen ini bisa kita gambarkan pada garis bilangan berikut, teman-teman. Y aksen ini, yang ini ya, yang segini itu akan 0 kapan, teman-teman? Kalau X-nya negatif 2, ya kan? X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya negatif 2.
Dari sini X-nya 2 ya. Berarti persis di negatif 2 dan 2, nilai dari Y aksen itu akan 0. Selain di sini, yaitu sebelah sini, ini atau sini, itu tidak 0. Bisa positif, bisa negatif. Cara menentukannya, teman-teman bisa ambil sampel. Kanan 2, misalnya 3, kita masukkan ke sini. X-nya ganti 3, gimana hasilnya? Atau cara tercepat, cukup lihat koefisien X-nya. Positif. Ini positif. Ini ya, 1X, bukan negatif 2 tentunya. Positif kali di luar ini positif, berarti hasil kalinya positif. Sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Berarti di sini positif. Atau kalau enggak, cukup lihat koefisien dari X pangkat terbesar dari aksen ya teman-teman. Nah, ini 3 ini positif. Maka yang kanan ini positif. Itu cara tercepatnya. Kemudian karena semua faktor ini yang menyebabkan akar-akar ini teman-teman, ya, yang menyebabkan pembuat 0 ini, itu semuanya berderajat 1, ganjil, maka ini pasti ganti tanda. Nah, gitu. Jika pangkatnya genap, misalnya nih, X negatif 2, pangkat 2 misalnya, berarti ini nggak ganti tanda. Positif, sini positif. Karena ini ganjil berarti ganti-ganti tanda ya. Dah, ketemulah ini teman-teman, kondisi Y aksen. Nah, sekarang kita bisa simpulkan. Kesimpulannya, pertama, jika kita diminta menggambarkan kurvanya itu bentuknya, di kirinya negatif 2 berarti naik, gini. Kanannya negatif 2 sampai 2 itu turun. Setelah 2 dia naik lagi teman-teman. Nah, seperti ini grafiknya. Di sini negatif 2, nah ini titik stasioner maksimum ya. Ini 2, sekian. Bagaimana mencari pasangannya ini? Masukkan ke kurvanya teman-teman. X-nya negatif 2, maka Y-nya berapa? Alasannya titiknya ini terletak di kurva, makanya bisa kita masukkan ke persamaan kurva. X-nya ganti negatif 2, berarti negatif 8 ya. Ini positif 24, berarti 16. Negatif 2 pasangannya 16. Gitu juga yang 2 teman-teman. Berapa pasangannya? Karena dia terletak di kurva, maka kita masukkan sini. X-nya ganti 2. 8 dikurangi 24. Negatif 16 ya. Nah, seperti ini. Dah, ketemulah kurvanya seperti ini teman-teman. Berikutnya, jika yang pertanyaan itu kapan dia naik, maka kurvanya itu teman-teman naik untuk, jika kita lihat kurvanya, maka di sini teman-teman. Nah, ini naik namanya, sama ini. Kirinya negatif 2 sama kanannya 2, itu yang naik. Atau kita cukup lihat dari Y aksennya, berarti yang positif ya. Kalau yang naik berarti turunannya harus yang positif. Kirinya negatif 2 sama kanannya 2. Kirinya negatif 2 itu kurang dari negatif 2 teman-teman ya. Atau karena terpisah nih ya, kanannya 2 berarti X lebih dari 2. Itu yang naik. Jika yang diminta itu kapan kurva itu turun, yang ini. Atau kalau dilihat dari turunannya, berarti yang negatif. Nah, ini. Di antara negatif 2 dan 2. Atau yang ini antara negatif 2 dan 2, teman-teman. Itu X-nya ya. Nah, berikutnya. Titik balik maksimumnya berapa? Titik balik maksimum atau titik stasioner maksimum, atau titik ekstrim maksimum, atau titik maksimum lokal, sama teman-teman ya. Titik maksimum lokal atau titik maksimum relatif. Nah, yang ini ya, negatif 2,16. Dengan nilai maksimum lokal atau maksimum relatifnya, nilai itu selalu Y-nya teman-teman. 16. Nilai itu Y-nya ya. Untuk X itu yang menyebabkan maksimum lokal.
Tapi kalau nilai maksimum lokalnya itu nilai Y-nya, berarti 16. Gitu juga titik balik minimum atau titik minimum lokal atau relatifnya, berarti yang sini 2, negatif 16 dengan nilainya negatif 16. Oke, terpahami ya teman-teman ya. Selanjutnya, itu tadi turunan pertama. Berikutnya, yang keempat ya, turunan kedua. Jika turunan pertama tadi adalah gradien atau kemiringan kurva, turunan kedua itu untuk melihat kecekungan kurva, teman-teman. Ada 3 kondisi dari turunan kedua, F double aksen ya, yaitu positif, negatif, sama 0. Saat turunan keduanya ini positif, kurva F-nya itu disebut cekung ke atas. Yang negatif, F-nya ini cekung ke bawah. Yang 0, F-nya tidak cekung ke atas, tidak cekung ke bawah. Tidak keduanya. Itu turunan keduanya 0, teman-teman. Turunan kedua yang 0 ini memungkinkan terjadi titik belok, ya. Titik belok itu, titik belok adalah titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Berarti jika awalnya cekung ke atas, kemudian berubah menjadi cekung ke bawah, maka titik perubahannya itu adalah titik belok. Atau awalnya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, titik perubahannya itu menjadi titik belok. Tapi jika semula cekung ke atas, teman-teman, kemudian berikutnya kok cekung ke atas lagi, cekung ke atas, kemudian stasioner, cekung ke atas lagi, maka itu bukan titik belok, ya. Hati-hati di situ, teman-teman, ya. Harus terjadi perubahan kecekungan. Semula cekung ke bawah menjadi ke atas, atau semula dari ke atas menjadi cekung ke bawah. Contohnya, yang soal tadi aja. Nah, yang ini ya, kita lanjutkan. Nah, ini berarti kalau kita cari titik beloknya, turunan keduanya berarti teman-teman. Nah, turunan pertama ini kita turunkan lagi. Ya, double aksennya. Nah, ini 6X ya. Nah, kondisi turunan kedua itu jika digambarkan, kapan ini 0? Kalau X-nya 0 itu sendiri, ya kan? Kalau X-nya 0 kan 6 kali 0 itu 0. Nah, berarti persis di 0 ini, nilai dari turunan kedua ini 0. Lihat koefisien X-nya positif, maka yang kanan positif, yang kiri negatif. Nah, berarti di kirinya 0 ini cekung ke bawah ini, karena negatif. Ya. Cekung ke bawah. Sementara yang ini cekung ke atas, teman-teman, karena positif. Berarti 0 ya perubahan kecekungannya. Nah, itu di sini, teman-teman. Nah, yang ini grafiknya kan tadi ini ya. Ini cekung ke bawah sampai sini. Dan ini cekung ke atas. Nah, inilah dia perubahan kecekungannya. Dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, maka ini adalah titik belok, teman-teman. Titik belok. Berapa ini? Ini udah ketemu X-nya 0. Mencari Y-nya, karena dia terletak di kurva, masukkan ke persamaan kurva. X-nya 0, berarti Y-nya 0, 0. Berarti 0 ya. Nah, berarti titik beloknya adalah 0,0. Oh ya, teman-teman, bedakan ya antara titik balik dengan titik belok. Titik balik itu di sini. Titik belok itu di sini. Perubahan kecekungan kalau titik belok ya. Oke, itu yang keempat. Penggunaan yang kelima, kaitannya dengan jarak
kecepatan dan percepatan. Jarak itu biasanya simbolnya S ya. Kecepatan itu V dan percepatan itu A. Hubungannya itu adalah kecepatan saat T, kecepatan pada waktu T itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu, teman-teman. Dan percepatan saat T, waktu T adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Berarti percepatan itu hubungannya dengan S. Ini kan turunan, ini kan V aksen nih. V aksen, padahal V itu ya, padahal hubungan antara A dengan S, teman-teman ya. Padahal V itu adalah S aksen. Nah, V itu S aksen, ini V aksen. Berarti V aksen diturunkan lagi. Berarti ds d2s per dt gini, teman-teman ya, per dt kuadrat. Artinya A itu adalah turunan kedua dari jarak, teman-teman. Ya. Nah, hubungannya itu. Yang jelas ya, jarak itu adalah, kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu. Dan percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Dan kaitannya dengan jarak itu adalah turunan kedua, teman-teman. Ya, turunan kedua dari jarak. Nah, contoh soalnya seperti ini. Roket ditembakkan ke atas dalam waktu T detik, ketinggiannya itu H meter. Yang memenuhi persamaan ini. Ini persamaan ketinggiannya ya. A, kapan tinggi maksimum dicapai? Tinggi maksimum, cari dari turunannya, teman-teman. H aksen T 600 negatif 2T ya. Nah, kondisi H aksen itu jika kita gambarkan pada garis bilangan, kapan ini akan 0? 600 dikurang 2T 0, berarti T-nya 300 ya. Nah, persis di sini H aksen itu 0. Lihat koefisien dari variabel, yaitu T ini, negatif nih. Berarti yang kanan negatif, nah yang kiri positif. Ini kalau digambarkan, teman-teman, H itu kurva dari H-nya ya, kali ini turunannya ya. Itu berarti ini, karena H aksen positif, kurvanya naik sampai 300, berikutnya turun gini. Ya, itu grafik dari H-nya terhadap waktu, teman-teman ya. Maka di sini jelas, ini 300, ini adalah T-nya. Berarti inilah tinggi maksimumnya, teman-teman. H maksimum ya. Jadi tinggi maksimum dicapai saat waktunya itu 300 detik. Satunya detik ya. 300 sekon atau detik ya, teman-teman ya. Nah, sekarang berapa ketinggian maksimumnya itu? Ini kan 300. Ini kan grafik H. Karena dia terletak di kurva, masukkan ke persamaan kurva, teman-teman. Misalnya ini B deh. Dia terletak di kurva, masukkan. T-nya itu 300, ini T ya, teman-teman ya. H-nya itu B. Berarti ini B sama dengan T-nya 300, teman-teman. Dikurang 300 kuadrat ya. Nah, ini ada yang sama 300, itu bisa kita keluarkan. Berarti ini 600 dikurang 300 ya. Berarti sama aja dengan 300 dikali dengan 300, 9 ada 04. 90.000 satuannya ini meter. Berarti tinggi roket maksimum yang bisa dicapai adalah 90.000 meter, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti ini aplikasi atau penerapan dari turunan, baik penerapan turunan fungsi aljabar maupun penerapan turunan fungsi trigonometri. Tidak ada perbedaan ya, itu sama. Aplikasi atau penerapannya sama aja, teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya saya akan bikinkan contoh-contohnya ya. Bagaimana penerapannya pada fungsi trigonometri juga. Dan kalau ada waktu juga mungkin
penerapan pada fungsi aljabar juga, teman-teman. Tapi berhubung ini saya persembahkan ya, terutama ini untuk kelas 12, maka berikutnya dan waktu dekat ini yang akan saya bikin adalah penerapan untuk turunan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya.